Halo, assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Hairil Asnan, dalam pembelajaran biologi tingkat lanjut untuk perkuliahan. Nah, kemarin kita telah membahas mengenai dua sifat unik air yang terkait dengan polaritas dan temperatur dan atau kalornya. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai dua keunikan lainnya, yakni terkait dengan kalor jenis dan kalor uap air. Kembali lagi bersama saya, Hairil Asnan, dalam bahasan kita terkait dengan dua sifat unik dari air yang lainnya, yakni terkait dengan kalor jenis dan kalor uapnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hubungan dari tiga istilah yang baru kita ketahui, yakni energi kinetik, energi termal, dan temperatur. Di mana kita telah mengetahui bahwa transfer dari energi termal kita sebut dengan kalor, atau istilah awamnya adalah panas. Nah, kemudian untuk menghitung kalor ini kita membutuhkan satuan unit. Dan satuan unit tersebut adalah kalori, di mana nilai 1 kalori setara dengan 4,184 joule dan nilai 1 joule setara dengan 0,239 kalori. Kemudian kita berpindah kepada istilah yang lainnya, yakni kalor jenis. Pengertian dasar dari kalor jenis adalah jumlah energi yang kita butuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Oleh karena itu kita mendapatkan satuan perhitungannya adalah kalori per gram derajat Celcius, di mana air menjadi patokan. Jadi nilai kalor jenis dari air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kemudian dengan nilai kalor jenis air yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah menyebabkan air sangatlah cocok bagi basis kehidupan. Menjadi komponen yang utama, pelarut utama di dalam seluruh kehidupan. Dikarenakan dengan sifatnya yang tidak terlalu mudah mengubah temperatur, baik ketika air menerima maupun melepas kalor. Nah, hal ini akan berbeda ketika tubuh kita tidak mengandung banyak air, tetapi mengandung larutan-larutan lain yang memiliki nilai kalor jenis berbeda. Contohnya saja, etil alkohol sebesar 0,6 kalori per gram derajat Celcius. Dengan suhu ruang yang sama, etil alkohol akan cenderung lebih mudah dalam menguap, karena nilai untuk menaikkan suhunya per gram cenderung lebih rendah. Bayangkan saja kalau tubuh kita mengandung etil alkohol bukan air. Dalam suhu ruangan kita akan merasa dehidrasi lebih cepat, penguapan lebih cepat, dan otomatis temperatur dari tubuh kita akan naik. Dengan naiknya temperatur, maka akan mengacaukan seluruh proses biologis di dalam tubuh kita. Beberapa protein tidak mampu bertahan pada suhu yang terlalu tinggi, bahkan cenderung akan terdenaturasi atau akan hancur. Nah, pada skala global, kalor jenis dari air ini sangat berpengaruh. Yakni, misalnya saja di sebuah danau, pada saat siang yang terik, kalor masuk dari matahari ke dalam air. Dan dengan sifatnya, air tidak berubah secara signifikan. Temperatur air tidak berubah secara signifikan. Dan air cenderung menyimpan kalor tersebut. Dan pada malam hari, ketika suhu menjadi dingin, air cenderung menghangatkan dirinya sendiri. Dalam tanda kutip menghangatkan dirinya sendiri. Dan juga cenderung melepas beberapa kalor.
sehingga tidak terjadi perubahan suhu yang signifikan. Hal ini yang memungkinkan adanya kehidupan di danau tersebut. Bukan cuma danau, bahkan lautan sekalipun. Dan ini sangat penting. Jadi kalor jenis dari air dengan nilai demikian dan dengan keunikannya menyebabkan kehidupan di dunia ini possible. Oke, kemudian kita berpindah kepada kalor uap air. Oke, bahasan kali ini yakni mengenai kalor uap. Untuk mengetahui apa itu kalor uap, maka kita harus kembali lagi ke prinsip awal bahwa yang dinamakan uap adalah proses berubahnya suatu wujud benda yang cair menjadi gas. Itulah yang kita sebut dengan penguapan. Nah, kemudian kita juga sedikit mengulangi konsep yang telah kita pelajari kemarin bahwa seluruh molekul pada dasarnya bergerak. Dan karena molekul ini bergerak, maka tentunya molekul tersebut memiliki energi kinetik. Nah, sekarang kapan suatu benda dapat menguap atau kapan suatu molekul dapat dikatakan menguap? Yakni kondisinya adalah ketika energi kinetik dari molekul tersebut melampaui besar ikatan antar molekulnya. Nah, sebagai contoh saya akan coba analogikan dengan kertas ini, di mana salah satu titiknya akan saya tahan menjadi ikatan antar molekul. Kemudian di tangan yang satu saya ini sebagai suatu molekul, misalnya. Saya tandai dengan spidol biru, molekul. Pada dasarnya seluruh molekul itu bergerak dan memiliki energi kinetik. Pada benda yang masih berada pada fase cair, maka besar energi kinetiknya masih lebih kecil dibanding ikatan antar molekul, sehingga molekulnya tidak terlepas dari bendanya atau dari cairannya. Nah, pada saat energi kinetik ini semakin tinggi, dalam artian pergerakannya semakin cepat, sehingga melampaui besar ikatan antar molekul, maka benda tersebut dapat lepas, molekul itu dapat lepas dari bendanya. Nah, peristiwa tersebut yang kita namakan adalah penguapan. Kemudian tentu kita harus bertanya, apa yang menyebabkan energi kinetik dari suatu molekul itu bisa semakin tinggi? Tak lain dan tak bukan, tentu saja jawabannya adalah kalor. Di mana kita harus kembali kepada prinsip kesetaraan ini. Kalor merupakan energi termal yang berpindah. Ketika kalor masuk ke dalam suatu benda, otomatis energi termal dari benda tersebut akan semakin tinggi. Dengan tingginya energi termal, secara otomatis, maka energi kinetik benda tersebut, energi kinetik pada molekulnya akan semakin tinggi. Dan inilah yang menyebabkan suatu molekul dapat terlepas, mengalami penguapan. Nah, kemudian kita kembali kepada istilah awal. Apa sih itu kalor uap? Berdasarkan penjelasan yang tadi bahwa kalor uap merupakan jumlah kalor yang harus diserap suatu benda agar dapat merubah wujudnya dari cair menjadi gas. Tentu saja benda ini diukur dalam massa yang 1 gram. Jadi kalor uap merupakan besar energi kinetik yang harus diterima suatu benda dengan massa 1 gram agar dapat merubah wujudnya dari cair menjadi gas. Ingat, ada kata kunci besar energi kinetik. Besar kalor. Besar kalor yang harus diterima. Besar kalor yang harus diterima oleh suatu benda. Nah, saya akan memberikan suatu contoh. Anggap kita memiliki larutan di sini. Larutan, ini wadah dan ada larutan. Kita tempatkan pada suhu ruang misalnya, T. Secara otomatis
namanya temperatur, maka akan ada kalor yang masuk ke dalam wadah ini. Untuk lebih memudahkan, saya bagi menjadi 5 lapisan. Pada dasarnya ada 5 lapisan air. Dengan suhu T, suhu awal, misalnya adalah suhu ruang, maka lapisan pertama air ini akan menguap dengan waktu 1 menit. Karena kita punya 5 lapisan, maka total untuk menguapkan keseluruhan ini kita membutuhkan 5 menit. Tetapi ini akan berbeda lajunya ketika kita menempatkan, misalnya kita memasak air. Otomatis kita memberikan kalor dengan jumlah banyak kepada air tersebut. Sehingga ketika suhunya semakin tinggi, maka laju penguapan akan semakin cepat. Yang awalnya satu lapisan membutuhkan 1 menit, mungkin sekarang hanya membutuhkan 10 detik. Dengan total 5 lapisan atau satu wadah ini akan habis dengan suhu yang lebih tinggi ini akan menjadi 50 detik. Lebih cepat dibanding sebelumnya yang kita membutuhkan 5 menit. Peristiwa sehari-hari yang dapat kita lihat adalah ketika kita memiliki 2 wadah air, 2 wadah yang isinya air, satu kita tempatkan di ruangan terbuka, satu lagi kita masak. Maka ketika kita memasak terus-menerus air, ya mungkin kita butuh waktu sekitar 10, 20, mungkin 30 menit sampai air itu habis di dalam wadah. Tapi berbeda yang di dalam ruang terbuka. Kita butuh waktu yang lebih lama lagi. Boleh jadi 1 hari, 2 hari, bahkan 1 pekan atau bahkan 1 bulan. Sampai airnya betul-betul menguap secara keseluruhan. Nah, peristiwa kalor uap ini juga penting di dalam kehidupan, yakni contohnya pada daur hujan, di mana air yang ada di danau atau di lautan akan menerima sejumlah kalor dari sinar matahari. Nantinya akan menguap dan akan terkondensasi, kemudian terus menjadi hujan. Nah, terkadang kita bingung mengapa orang-orang dulu selalu berkata bahwa sebentar akan hujan, sebentar akan hujan, panas ya, mungkin sebentar akan hujan. Alasannya kembali kepada prinsip kalor uap, di mana semakin besar temperatur yang diberikan kepada suatu larutan, pada suatu cairan, maka akan memperbesar energi kinetik cairan tersebut. Sehingga proses penguapan air akan semakin besar. Dengan lebih cepatnya proses penguapan air tadi, maka proses kondensasi juga akan semakin cepat dan hujan juga diperkirakan akan turun semakin cepat. Nah, pada tingkat seluler, tingkat ke badan kita, contohnya di badan kita, peristiwa kalor uap ini dapat kita amati di kulit misalnya. Kenapa kita berkeringat dan apa fungsinya keringat? Sebenarnya lapisan air yang berada pada bagian atas kulit kita ini menguap dengan tujuan untuk mengurangi temperatur yang kita terima dari kalor di lingkungan kita. Dengan keluarnya air itu, menguapnya air tersebut, maka bagian di dalam tubuh kita ini akan kekurangan kalor, akan kekurangan energi termal. Dengan kurang energi termal, maka temperatur kita akan turun. Atau istilahnya, keringat itu sebenarnya untuk mendinginkan tubuh kita. Jadi itulah mengenai kalor uap, terkhusus adalah air. Demikianlah materi kita pada kali ini. Kita telah berbincang banyak mengenai kalor jenis dan kalor uap air itu sendiri, di mana kalor jenis amatlah penting dengan sifat yang mampu mempertahankan temperatur normalnya. Maka hal ini memungkinkan adanya kehidupan biota perairan. Juga berkaitan dengan kalor uap air yang memungkinkan adanya daur air itu sendiri, siklus air. Dan juga nanti banyak proses-proses biologis lainnya yang bergantung kepada nilai kalor jenis dan kalor uap air. Sekian video kita kali ini. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.